kami dari kelompok BOS Building Insight Unorganic Waste for Sustainability Ecology. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fadil Muhammad Singgi dengan NIM 198 Perkenalkan, saya Margarita Livia dengan NIM 198 Saya Misal Kenaya Magdalena dengan NIM 198 Saya Sonora Valentina Siregar dengan NIM 198 Saya Sarah Zafira Suharta dengan NIM 198 Selanjutnya kami ingin mempresentasikan tentang turn waste into value. Tapi sebelum itu kami memiliki slogan, yaitu Small Action, Big Impact. Baik teman-teman, sebelum kita bahas pemanfaatan sampah yang bisa diolah menjadi nilai yang lebih berguna, kita harus tahu dulu nih, sampah tuh ada berapa sih? Sampah tuh terbagi menjadi dua. Pertama, sampah organik dan sampah anorganik. Dan sekarang kita akan terfokus pada sampah organik. Apa sih sampah organik itu? Sampah organik merupakan material yang berasal dari sisa buangan hewan maupun tumbuhan. Nah, jenis limbah ini sangat mudah terurai secara biologis atau alami, sehingga melibatkan mikroorganisme. Menurut Badan Statistik tahun 2023, sampah organik merupakan fraksi terbesar di lingkungan pemukiman. Lalu, apa sih masalahnya? Nah, pertama, menurut KLHK SIPSN 2024, Indonesia menghasilkan 68,5 juta ton sampah per tahun, dan kurang lebih 40%-nya merupakan sampah organik. SDGs Report Bappenas 2023 menunjukkan bahwa capaian SDG 12, yaitu Responsible Consumption and Production, masih berada pada kategori yang signifikan atau challenge remain. Lalu penumpukan sampah organik menghasilkan gas metana yang bisa berkontribusi pada pemanasan global. Waduh, serem banget ya teman-teman. Nah, sayangnya edukasi dan kesadaran masyarakat untuk pemilihan sampah masih sangat rendah. 3. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah organik tersebut bisa menyebabkan berbagai dampak negatif. Ya, salah satunya itu bisa menciptakan bau yang tidak sedap dan meningkatkan risiko kesehatan seperti diare dan lain-lain. Dikarenakan adanya gas-gas yang dikeluarkan dari sampah organik seperti gas metana, ia juga bisa merusak ozon dan menyebabkan pemanasan global. Fun fact saja, metana sendiri memiliki GWP alias global warming potential yang lebih tinggi daripada karbon dioksida, sehingga dia lebih bisa mempercepat perubahan iklim dalam waktu yang lebih sebentar daripada karbon dioksida. Jika dibiarkan juga, sampah-sampah tersebut yang nantinya akan dikirim ke TPA akan membuat sampah-sampah di TPA menjadi menggunung semakin banyak sampai TPA sendiri tidak akan mampu untuk menampungnya. Dan yang terakhir, limbah organik dengan potensi pemanfaatan bisa hilang jika dicampur dengan sampah lain karena terjadinya kontaminasi, dan juga sampah anorganik ketika bercampur dengan sampah organik, maka sampah organik akan kehilangan kemampuan untuk dekomposisi, alias kemampuannya itu menurun untuk dekomposisi, tidak bisa sebaik dulu lagi. Kemudian dampak positifnya jika kita berhasil untuk mengelola sampah tersebut dengan baik ada berbagai macam. Pertama, tentu saja akan mengurangi sampah-sampah yang terkumpul di TPA. Rumah tangga biasanya menghasilkan sampah 0,5 kg per hari. Nah, dengan kita dapat mengelola sampah dengan baik, maka itu bisa turun gitu. Jadi sebanyak sebulan gitu kita bisa mengurangi 15 kg sampah yang masuk ke TPA. Artinya kalau untuk 10 rumah kita mengurangi 150 kg sampah. Terus kedua, sampah organik itu bisa untuk memperbaiki kualitas tanah dan mendukung penghijauan. Kenapa? Karena dalam sampah organik tersebut terdapat zat gitu yang bisa menggemburkan tanah. Selanjutnya bisa membuka berbagai peluang usaha.
kecil berbasis komunitas. Misalnya itu bisa dengan membuat kompos, kita bisa menjualnya kembali ke orang-orang yang membutuhkan hal tersebut untuk tanaman mereka. Terus membuat organik nanoenzim atau ekoenzim yang itu bisa sangat bermanfaat, bisa digunakan untuk mengepel lantai, membersihkan rumah itu, dan bisa untuk membersihkan muka juga sebagai antiseptik gitu, dan lain hal. Selanjutnya, mengapa proyek ini penting? Berdasarkan kuesioner yang sudah kami bagikan, hasil kuesioner menunjukkan bahwa responden itu sebenarnya sudah mengerti nih perbedaan sampah organik dan anorganik, tetapi masih sedikit yang memilah atau mengolah sampah tersebut, bahkan tidak mengetahui pemanfaatannya. Lalu, dari hasil wawancara yang sudah kami lakukan, 9 dari 10 responden mengatakan bahwa mereka sudah memahami perbedaan sampah organik dan anorganik, tetapi masih sedikit yang mengolah atau mengetahui manfaatnya. Jadi, kesimpulan dari hasil kuesioner dan wawancara tersebut adanya kesenjangan besar antara pemahaman dan tindakan. Masyarakat itu memang tahu apa itu sampah organik, tetapi masih sedikit yang mengetahui bahwa sampah organik tersebut memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Bahkan mereka menganggap bahwa pengolahannya itu rumit. Karena itu kami hadir untuk memberikan edukasi yang relevan dan mendorong kesadaran tentang pentingnya mengenali jenis sampah, melakukan pemilahan, serta mengolah sampah organik agar kembali bernilai. Upaya ini diharapkan mampu mengubah pengetahuan pasif menjadi tindakan nyata. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan? Dalam mengolah sampah organik, kita itu bisa mulai dari hal-hal kecil seperti memilah sampah sejak dari rumah ataupun dari kos. Karena dengan memilah sampah, kita itu udah mempermudah dalam mengelola sampahnya, serta nanti tuh hasil olahan sampah organik akan menjadi lebih stabil dan maksimal. Selanjutnya kita juga bisa membantu dengan ngurangin sisa makanan. Karena dengan mengurangi sisa makanan, kita itu udah cukup ngebantu untuk menekan volume sampah harian kita. Karena dari penjelasan sebelumnya kita bisa bayangin tuh, kalau satu rumah ngasilin 0,5 kilo sampah per hari, belum lagi dikali 30 hari dalam sebulan, dikali lagi setiap rumah yang ada di negara kita, bahkan bumi kita. Jadi dengan ngurangin sisa makanan, dengan menggunakan makanan ataupun memanfaatkan bahan makanan secukupnya. Nah, langkah ketiga itu kita juga bisa bantu dengan mengedukasi orang-orang sekitar kita untuk mulai memilah sampah serta mengelola sampah. Karena pada akhirnya perubahan besar akan terlihat signifikan jika semua masyarakat ikut berpartisipasi aktif dan konsisten. Ngomong-ngomong tentang mengolah sampah, apa sih yang bisa kita buat dari sampah organik? Nah, salah satunya yaitu kompos. Cara membuat kompos yang pertama yaitu siapkan wadah sebagai wadah kompos nantinya. Yang kedua, kita bisa siapkan sampah organik yang akan kita olah menjadi kompos. Lalu kita masukkan sampah organiknya ke dalam wadah, kita timpa dengan tanah, serta yang terakhir kita bisa tambahkan sedikit air. Ataupun kita bisa menggunakan metode timpa-menimpa, seperti paling bawah itu kita bisa isi dengan sampah organik, kita timpa dengan tanah, lalu kita timpa lagi dengan sampah organik, kita timpa lagi dengan tanah, hingga berulang, dan pada akhirnya kita tuang sedikit air. Oke, jadi teman-teman, don't toss it, transform it. Together we can reduce organic waste and turn into something useful from the environment. Sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Dadah. Ya. Nah, rekam